belum pernah lihat Ciputra, biar saya lihat videonya dulu, nanti abis ini bisa datang ke sana untuk melihat langsung. Yeah, Silakan. okay. Welcome to Ciputra Hospital, your destination for world-class healthcare in Surabaya. Strategically nestled in the heart of Chitraland, this state-of-the-art facility is the newest addition to Ciputra Group's commitment to excellence. We blend cutting-edge technology with luxurious design, creating an environment that fosters healing and comfort. At Chiputra Hospital, we are guided by four fundamental values. We provide state-of-the-art healthcare technologies that enhance diagnostic accuracy, personalized treatments, and improve patient outcomes. Our team of over 140 doctors, including 8 esteemed professors, represents the best in their fields. With specialists across more than 130 disciplines, we ensure that every patient receives the most advanced care. Only the best of the best, ready for your medical needs. At Chipotra Hospital, unparalleled patient care is our priority. We treat each individual with dignity and respect, involving them in every decision about their health. With over 200 nurses, support staff, and a dedicated personal care manager team, we ensure your experience is both professional and pleasant. Our outstanding facilities and design are crafted to enhance the healing process. From the high ceilings in the ER to the lush balcony gardens, every detail is thoughtfully considered to promote calmness and luxury. We recognize the importance of family and friends in the healing process. That is why our wards and rooms, including ICU and surgery rooms, are designed for easier patient access. Choose from a variety of inpatient ward rooms, including general, superior, executive, suite, deluxe suite, and pavilion. Our centers of excellence in heart and vascular, neuroscience, oncology, and women and children's care offer specialized services with the highest standards of treatment. Ciputra Hospital, elevating wellness, creating a wonderful life. Ciputra Hospital Surabaya proudly launches the Ciputra Comprehensive Cancer Center, a collaboration forged with Curie Oncology and Singapore Medical Group. This center brings together international expertise and a trusted local care, delivering world-class oncology services right here in Surabaya. Backed by the reputations of Ciputra, Curie, and SMG, this partnership opens access to a global network of specialists without the need to travel abroad. Patients' healthcare journey is fully supported by our team of professional doctors and medical staff who are committed to provide personalized and compassionate care. Anchored at Ciputra Hospital Surabaya, this facility is home to over 20 private cubicles and rooms built to serve with compassion, precision, and peace of mind. General cubicle is equipped with a sofa to ensure optimal comfort for the patient. In addition to general cubicles, we offer executive cubicles with a spacious layout designed to provide enhanced comfort for both patients and caregivers. We also provide 4 exclusive VIP rooms. This 30 square meter room, equipped with a private bathroom and in-room television, offers a private space to help ease the emotional and physical challenges of chemotherapy. At Ciputra Hospital, we use advanced technology to support every step of your care, from assessment to treatment. Our MRI scanner offers faster, more accurate results by adapting to each patient's body, making the process quicker and more comfortable. Ciputra Hospital provides 3D breast ultrasound imaging, safe, quick, and comfortable in just 15 minutes. This non-invasive scan delivers clear results without X-rays or contrast dye. Our CT scanner gives high-quality images with low radiation.
It adjusts automatically to each patient, helping doctors make accurate diagnoses while keeping you safe. By 2025, we proudly become the first hospital in East Indonesia to offer PET CT scanning, powered by the cutting-edge Siemens Biograph PET CT Panvivo. This next-generation technology combines world-class hardware with advanced AI-driven software to deliver highly accurate early detection of cancer and other serious conditions. We keep moving forward with care, compassion, and cutting-edge innovation at every step of your journey. Ciputra Comprehensive Cancer Center serves to reduce your pain, Keren ya teman-teman ya, fasilitasnya lebih dari bintang 5 ini teman-teman ya. Oke, apa? Oke. Ya, Ya, silakan ini, Pak. nanti mungkin malah aja ya yang presentasiin ini ya. Saya cuma mau cerita aja kenapa Ciputra akhirnya berani untuk tampil di Surabaya atau di Jawa Timur, karena kami punya satu keyakinan bahwa kita perlu memberikan pelayanan yang berkualitas gitu ya. Jadi mungkin di Surabaya ini sekarang sudah banyak nih rumah sakit yang bermunculan ya. Nah, kita ini paling bontot mungkin. Kita baru 1 tahun tapi kita sudah berani untuk memberikan fasilitas selengkap itu karena kita ngelihat banyak sekali nih akhirnya pasien-pasien yang pergi ke luar negeri. Ya pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau saya berada di kakinya asuransi nih. Ujung-ujungnya jadi harganya jadi naik ya repression dan lain-lain gitu. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Tetap kita mau kita dilahirkan di Indonesia, merah putih adalah negara kita gitu. Jadi tetap biar kita di sini. Makanya kita bikin tadi adalah CCC itu adalah kerjasama antara Ciputra, satu-satunya mungkin di Indonesia adalah rumah sakit lokal yang bekerjasama dengan Singapura. Berarti nanti kalau misalkan pasien itu nggak perlu ke Singapura, cukup bisa ditangani kalau ada gejala kanker dan lain-lain, cukup di Indonesia, cukup di Ciputra aja, cukup di Jawa Timur, cukup di Surabaya. Tapi dapat ilmunya atau dapat treatmentnya itu nanti kita bisa konsultasi dengan dokter-dokter dari Singapura. Dan harganya masuk harga lokal. Jadi misalkan premi pasien-pasien atau nasabah-nasabah yang punya premi itu nggak perlu khawatir harus nanti up segala macam harus nambah-nambah biaya loh. Ya sudah datang aja ke Ciputra. Nanti kalau misalkan hasilnya bisa dikonsultasikan kok sama kita ke CCC. Dan kita kemarin kita sudah deal bahwa banyak pasien-pasien yang dari MONI karena di MONI itu ada dua, ada yang QRI juga ada yang non QRI. Dan akhirnya kita bisa bridging. Jadi misalkan pasien-pasien yang memang ke MONI yang non QRI itu datanya bisa ketarik sama kita. Jadi bisa tetap berobat. Dan itu kita berhasil satu-satunya. Mungkin ya kalau saya boleh sebut merek, Siloam aja nggak berhasil. Karena dia tetap bilang, oh nggak mau. Lebih baik dikirim ke Singapura pasiennya daripada saya harus sharing ilmu, saya harus obatin pasien kamu di Indonesia. Tapi akhirnya kita bisa mengajak dia bekerja sama dan buka sebagian dari Ciputra Hospital di Surabaya. Jadi kita part of QRI gitu untuk yang CCC-nya gitu. Yang berikutnya hari ini juga ada pemaparan nanti ya, yang tadi Dokter Cikita akan tampil adalah salah satu Center of Excellence kita tentang jantung. Jadi kita adalah layanan jantung terpadu seperti itu. Jadi semuanya nanti bisa dilakukan, bisa direkomendasikan ya nanti nasabah-nasabahnya ke Dokter Cikita. Tentu misalkan kalau ada yang bukan hanya varises nanti mungkin sedikit di-spill ya dok, BTKV itu apa sih gitu ya. Karena ini kalau nggak salah populasinya sangat sedikit, betul ya dok? Di Indonesia cuma ada berapa ratus dok? Nggak sampai 200 loh. Nggak sampai ada 200 dokter. Kalau kita ngomong penyakit dalam ya dok ya, waduh ya sampai ke pelosok manapun ada gitu ya. Jantung juga sama. Nah ini kalau spesialis bedah toraks dan kardiovaskular di seluruh Indonesia itu nggak nyampe 200. Dan kita ada di Ciputra itu ada 3 ya dok. Ada 3 orang luar biasa seperti itu ya. Salah satunya adalah dokter Cikita yang cantik ini. Kayaknya sih nanti ini belakangan aja ya Mal ya. Mungkin ke dokter dulu ya. Karena ini nanti lebih intens tentang B2B-nya antara Ciputra Hospital dengan agensi gitu. Oke, Ya. oke. Oke, terima kasih. Sambut Dokter Cikita Nur Rahmi.
Ya. Terima kasih, selamat malam. Kita rileks aja ya. Mungkin nanti lebih banyak ngobrol, cuman ini pengenalan aja. Kalau boleh saya sambil duduk boleh? Biar lebih enak. Itu aja, itu aja. Ayo, bisa. Ah, ini aja, sudah. Tak, saya kenalkan dulu apa sih BTKV itu. Jadi BTKV itu bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Toraks itu semua yang ada di dada. Mulai dari tulang iganya, ya, kosta kalau kita bilang tulang iga, tulang sternum, paru-paru, saluran nafas, sampai organ-organ yang di belakangnya. Itu kemudian mediastinum. Kemudian ada lagi kardiak tentu saja jantung. Jantung itu beserta dengan pembuluh darah besar yang keluar dari jantung sampai mungkin ke abdomen, kemudian sampai ke perifer, baik pembuluh darah yang ke tangan maupun ke kaki, sampai ke ujung-ujung jari kaki. Kemudian vaskular. Nah, vaskular itu juga gitu, lebih spesifik lagi, terutama untuk pembuluh darah yang perifer tadi, ya, di tangan, di kaki, sampai ujung-ujung jari kaki. Kalau saya sendiri sebenarnya, kepencet. Saya mungkin yang kepencet. Kalau saya sendiri sebenarnya subnya adalah di bedah jantungnya, untuk bedah jantung dewasa. Jadi bedah jantungnya itu ada dua, ada bedah jantung dewasa dan bedah jantung kongenital. Itu kalau kita yang ada di center yang sudah ada banyak subspesialisnya. Tapi kalau kita di luar, kita pasti bisa mengerjakan semuanya. Ya torak, ya kardiak, ya vaskularnya. Nanti ini kita bicara tentang vaskularnya yang lebih spesifik lagi, yaitu varises. Jadi pembuluh darah itu ada dua. Ada pembuluh darah arteri, ya, itu yang pembuluh darah yang keluar dari jantung yang untuk ke seluruh tubuh. Pembuluh darahnya dia berdenyut, gitu. Itu yang bisa kita pegang di pergelangan tangan, di siku, itu biasanya kita bisa raba. Kemudian ada pembuluh darah vena, itu pembuluh darah balik yang dia bisa alirannya dari seluruh tubuh, dia kembali lagi ke jantung. Jadi ini macamnya. Jadi selama ini kan varises itu taunya wah untuk kecantikan gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun BPJS tuh jarang sekali nanggung, ya, jarang kali bisa diklaimkan karena mindsetnya di luar adalah untuk kecantikan. Nah, karena selama ini yang banyak varises itu bilangnya, oh ini jadi kulitnya nggak mulus, kulitnya jadi jelek, biru-biru gitu kan. Padahal enggak itu. Padahal varises itu lebih dari itu. Dia pasti ada keluhannya. Paling ringan keluhannya adalah gampang capek sebenarnya, ya, dan bengkak. Ya, ini varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak, jadi dia membesar, kemudian berkelok-kelok, ya, seringnya di bawah permukaan kulit. Tapi jangan salah, itu yang kelihatan oleh mata, itu yang dia letaknya yang di perifer, dia yang ada di bawah kulit. Tapi pembuluh darah yang lebih dalam lagi juga bisa, ya. Kemudian kondisi ini disebabkan oleh masalah pada pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Jadi penyebab pastinya sebenarnya nggak begitu jelas, ya. Tapi dari anatomical, jadi pembuluh darah vena itu dia ada katupnya, jadi kayak ada pintunya begitu. Jadi kalau dia dialirkan dari bawah ke atas, setelah mengalir pintunya itu akan nutup. Nah, ini kalau pada varises itu dia nggak mau nutup, nggak mau ketemu pintunya. Jadi dia kayak ngablak gitu, kayak pintu, kalau pintu toilet yang two way door gitu, ya. Jadi darah yang harusnya dialirkan ke atas, dia ada sebagian yang dia balik lagi ke bawah gitu, ya. Kemudian kalau dia balik ke bawah, logikanya yang tertampung di situ kan banyak, dia lama-lama akan melebar. Jika gejala ringan tidak berbahaya, jika gejala berat dapat menghambat aktivitas, bahkan mungkin ya itu tadi bisa dibilang ada kematian karena perdarahan yang tidak terkontrol. Ya, perdarahan itu biasanya masih bisa dicegah sebenarnya, tapi kan pada orang awam dia nggak ngerti bahwa menghentikan perdarahan pada pembuluh darah, terutama yang besar itu ada triknya. Nah, itu yang kadang-kadang terus lus, oh ya berdarah gitu, tapi ternyata banyak. Nah,
dapat menandakan beberapa masalah kesehatan termasuk chronic venous insufficiency, yaitu tadi dia kalau dia darah itu ngendon di situ banyak, otomatis pembuluh darahnya tambah lebar. Kalau tambah lebar, tambah nggak ketemu lagi ini klep pembuluh darahnya, ya kan semakin melebar. Ya, ini gangguan aliran darah dari pembuluh darah vena kaki ke jantung. Jadi darah yang untuk masuk ke jantung dikembalikan lagi ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh itu juga semakin berkurang otomatis ya. Tanda dan gejala yang paling ringan adalah masalah estetik. Itu nanti kita lihat gridnya ya. Kemudian munculnya garis-garis biru, keunguan pada permukaan kulit, kemudian pembuluh vena menonjol dan membengkak di sepanjang paha, mata kaki hingga lutut. Namanya juga pembuluh darah itu dia banyak cabangnya. Jadi dia kayak pipa, saluran pipa gitu. Ya, yang panjang sampai menuju ke jantung. Kemudian rasa nyeri atau kaki terasa berat setelah berdiri maupun duduk terlalu lama, terutama pada kasus varises yang parah. Nah, ini penyebabnya. Melemahnya katup pada pembuluh darah vena. Ya, tidak menular, tapi cukup umum terjadi dalam suatu keluarga. Biasanya memang kalau ada keluarga terutama orang tua yang sudah punya begitu, otomatis keturunannya bisa beresiko untuk terkena varises. Nah, ini kalau high heel yang bagus yang untuk mencegah varises itu biasanya 3 cm. 3 cm maksimal 5 cm. Kalau sudah lebih dari itu ya itu bisa bikin varises. Terlalu flat juga bisa menyebabkan varises. Karena apa? Kalau dia tingginya pas 3 cm itu sebenarnya dia dengan jalan itu kalau kita pakai high heels otomatis betis kita itu kan tambah kenceng. Ya, dengan kita jalan, otot itu dia akan membantu pembuluh darah untuk dipompa naik ke atas. Nah, itu idealnya memang 3 cm gitu ya. Kemudian ini mana ini ya? Nah, ini varicose vein, ini yang namanya dia varises ya. Kemudian spider veins. Spider veins ini yang bisa kita lihat mungkin ada yang kayak garis-garis urat kalau kita orang bilang tuh urat kecil-kecil itu tipis-tipis. Nah, itu sudah bisa kita sebut sebagai varises sebenarnya ya. Cuman grade-nya memang masih ringan. Nih faktor resikonya. Berusia lebih tua sehingga kondisi pembuluh darah vena dan katupnya melemah ya. Kemudian berjenis kelamin wanita lebih banyak ya. Varises saat hamil atau menopause disebabkan oleh perubahan hormon. Selain perubahan hormon, kalau pada wanita hamil itu kan kandungannya besar ya. Itu menekan pembuluh darah yang terutama di daerah inguinal sini, di daerah paha, lipatan paha itu dari panggul ya. Itu menekan. Kalau menekan dia otomatis kalau kayak karet ya keisi air kemudian dia tekan itu kan pasti akan eh, apa gini cemet ya itu bahasa ya cemet itu cemet itu otomatis alirannya juga akan terganggu gitu nggak lancar dia naik ke atasnya kemudian memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengidap varises ya ini secara genetik kemudian mengalami kelebihan berat badan dan atau obesitas ini sama ya karena apa otomatis tekanan di perut akan lebih besar. Kemudian tidak aktif bergerak atau terbiasa berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Biasanya yang kerja-kerja di kantor ini kalau sudah asik duduk harus ingat untuk berdiri, digerakkan, jalan jinjit-jinjit kecil-kecil gitu. Nah itu ya 2 menit, 3 menit nanti duduk lagi gitu ya. Pokoknya jangan sampai kalaupun berdiri, jangan sampai hanya berdiri cuman berdiri diam. Nah ya harus bergerak. Nah ini yang saya bilang gridnya. Kemudian ada spider vein itu yang seperti jadi kita namanya juga spider vein. Jadi kayak jala spider gitu. Jadi dia yang tipis itu yang paling ringan. Ya, itu paling ringan. Kemudian retikular. Retikular itu hampir sama teman diameternya lebih besar lagi. Jadi kelihatan. Kalau kayak begini-begini, nah hampir mirip ini. Cuman bedanya dia ada sedikit berkelok-kelok. Kemudian varicose vein yang terang, ini sudah mulai dia lebih besar lagi, dan lebih banyak, ya. Kemudian chronic venous insufficiency, kalau lama-lama
ya akan menyebabkan chronic venous insufficiency. Jadi tambah berat lagi kelemahan dari katup venanya yang menyebabkan perubahan dari warna kulit. Karena dia ngendon di situ, justru dia nggak bisa ke yang cabang-cabang paling kecil, ke perifernya, ke bawah kulit. Jadi nggak ada yang ngasih makanan ke bawah kulit. Jadi dia kulitnya hitam. Kalau nanti ada pasien biasanya khasnya itu di pergelangan kaki, di pergelangan kaki gini, dia lebih hitam. Di kulit lain enggak, dia hanya di sini. Nah, itu sudah terjadi chronic venous insufficiency. Jadi gradenya Karena lebih tinggi tidak lagi. diobati ya, Iya. seperti itu ya. Mm. Dibiarin itu semakin lama semakin itu. Iya, makanya kadang saya bilang apa tadi, kadang orang varises itu tidak terlihat karena kadang yang varises itu bukan di pembuluh darah yang di bawah kulit, tapi di cabang dalamnya. Nah, itu oh enggak, saya enggak apa-apa, tapi kok kulit saya tiba-tiba hitam, ada varises Bu? Enggak ada ya. Memang kalau kasat mata kita nggak bisa lihat gitu. Letaknya di dalam ya. Karena letaknya di dalam, yang berkelok-kelok di pembuluh darah yang dalam. Yang di pembuluh darah yang di bawah kulit dia hanya melebar saja. Nah, itu nanti kita taunya, makanya nanti diagnostiknya adalah salah satunya adalah dengan USG Doppler vaskular. Memang itu pekerjaannya rute radiologi yang agak soro kalau untuk pasien-pasien yang dengan peripheral arterial disease ataupun venous disease, karena dia harus melihat dari istilahnya dari distal atau dari proximal sampai ke bawah sampai ke cabangnya yang paling dalam itu dilihat semua. Jadi memang agak banyak. Kemudian kalau sudah kayak begitu akan terjadi ulcer, luka. Kenapa nanti kering? Kering biasanya kalau udah kering digaruk atau apa terus terjadi luka. Lukanya nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Sebenarnya kuncinya luka itu bisa sembuh adalah aliran darah yang baik di bawah kulit. Nah, kadang kalau kulitnya udah kering kan nggak dapat nutrisi tuh. Kulitnya kering, terus garuk-garuk, akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh. Dan ini lukanya itu akan kalaupun nanti sembuh, suatu waktu akan kambuh lagi, balik lagi, sembuh lagi, begitu lagi. Ini beda dengan luka pada diabetes ya. Nah, itu bedanya. Kalau dia di tes ternyata, oh diabetesnya gula darahnya bagus nih, nggak ada masalah. Kita lihat aja, ada perubahan warna kulit enggak? Nah, ada keluhan yang lain enggak? Bengkak kakinya, ya. Itu lebih komplikasi yang lebih jauh lagi. Kalau dibiarkan ada pembuluh darah vena yang dalam, namanya bisa tersumbat. Nah, itu Tapi namanya ini bisa di vein disembuhkan thrombosis. ya dok. Bisa. Oke. Tapi beberapa kasus tuh yang saya tahu justru varises itu terletak di lekukan, bukan di betis dok, tapi di lekukan baliknya lutut. Baliknya Sama lutut. kan? Iya, sama aja. Oke. Soalnya ini digambar, soalnya kok di betis semua. Nggak selalu di betis. Kadang ada di samping di sini, ada di samping di sini. Nah, itu jadi banyak. Ya, tergantung cabangnya mana yang terkena. Kenapa kok banyak yang terjadi di belakangnya lutut? Itu tadi kita banyak duduk. Ya, banyak duduk, stagnan di situ. Ya kan? Kalau misalnya olahraga dan segala macam, kalau capek kita udah duduk aja sambil ditekuk. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau habis olahraga, luruskan kakinya. Kalau bisa diangkat dulu kakinya. Diangkat lebih tinggi dari posisi jantung. Nah, gitu. Makanya kan ada kalau PT-PT itu nge-gym dan segala macam, kalau udah selesai, dia angkat kakinya. Fungsinya itu. Ya? Oke. Kalau misalnya habis olahraga kan kakinya itu nggak boleh nekuk ya. Maksudnya harus kayak diangkat atau itu kira-kira butuh berapa menit untuk kayak itu? Gak usah 5-10 menit aja cukup. 5 sampai Pokoknya 10 menit. diluruskan aja. Oh, diluruskan atau diangkat ya? Diluruskan atau diangkat. Kalau bisa berbaring. Oh, sama berbaring juga. Ya, sama berbaring. Oh, Dengan kita duduk itu mau nggak mau, jadi itu kan kayak karet gitu. Dia jadi pembuluh darah itu kayak karet, dia lunak. Kalau kita nekuk, otomatis dia membentuk sudut. Nah, itu kalau dengan kita berbaring itu dia akan flat, lurus. itu lebih berarti berbaringnya bagus. juga sampai 5 sampai 10 menit. Ya, 5 menit cukup gitu. Oke, makasih dok. Iya. Kalaupun nanti ngangkat kakinya, sebisa mungkin ada yang menopang, dalam arti ada yang bantu.
ya. Jadi istilahnya nggak gantung kakinya kita. Nah, jadi ada yang bantu temennya atau apa diangkat gitu. Jadi nggak, kalaupun nggak ada teman yang bantu ngangkat, kita angkat sedikit pelan, turunkan lagi, pelan, turunkan lagi, gitu ya. Nah nah ya, ini lebih banyak ini. Ini sudah grade 2 sebenarnya. Nah, ini lebih besar lagi, ini yang berkelok-kelok yang kelihatan oleh mata. Nih, ya, ini sudah terbentuk ulkus. Ya, ini ada ulkus yang aktif. Nah, ini kan kehitaman nih. Ya, khasnya ini lebih hitam, berubah warna dia sudah. Ya, nah ini bahkan ada yang di depan, tergantung di mana letaknya yang bermasalah. Ya, ini lipodermatosklerosis yang saya bilang ada perubahan warna kulit. Dia biasanya belentong-belentong, nggak rata, nggak seluruh ini ya. Komplikasinya itu bisa terjadi luka kronis, pembekuan darah pada pembuluh darah utama, pada pembuluh darah dalam, atau yang biasa kita sebutnya itu deep vein thrombosis, dan kemudian perdarahan. Nah, perdarahannya ini memang agak hebat, karena memang pembuluh darahnya yang pecah, karena diameternya dia lebih besar, otomatis dindingnya lebih tipis. Kalau arteri itu dindingnya dia lebih tebal. Kalau ini tipis kalau pembuluh darah vena ya. Nah, ini juga lipodermatosklerosis. Nih, perubahan warna ini. Nah, ini diagnostiknya yaitu dengan ultrasound. Ya, nah, ini bagaimana diukur diameternya, kemudian diukur flow-nya, dipastikan lagi ada sumbatan atau enggak di pembuluh darah yang dalam. Ya, ini tata laksananya. Untuk yang stadium 1 itu non pembedahan. Biasanya bebat kompresi aja yang retikularis itu. Biasanya dengan bebat kompresi aja dengan stocking varices. Jadi ada stocking varices sendiri ya. Beda dengan stocking biasa. Dan tekanannya juga berbeda-beda. Jadi khusus memang. Dan itu diukur sesuai ukuran kaki ya. Ada yang di bawah lutut, ada yang sampai di atas lutut. Ya kayak deker gitu. Tapi dia khusus untuk varises. Jadi ada, meskipun enggak varises sebenarnya boleh pakai ini. Ini justru enak. Saya biasanya kalau operasi suka pakai. Karena justru nggak capek pakai ini. Memang makainya setengah mati, ketat kayaknya. Aduh kok ketat sekali, ini apa nanti nggak sakit kita pakai, enggak. Kalau dibuat lari, kalau dibuat jalan, itu enak pakai itu. Kemudian ada obat-obatan. Obat-obatan ini fungsinya apa? Yaitu tadi untuk mencegah terjadinya sumbatan, ya, pembekuan. Kemudian dia untuk menambah elastisitas dari pembuluh darah venanya dan keenceran dari darahnya. Kemudian skleroterapi itu yang disuntikkan. Nah, ini biasanya pada yang spider vein, yang kecil-kecil itu. Ya, cuman kalau skleroterapi itu ada risiko dia akan timbul lagi, baik itu di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda. Namanya pembuluh darah pasti ada cabang-cabangnya, salurannya banyak, ya gitu. Ya, kemudian terapi pembedahan. Jadi ada ini namanya EFRA, radiofrekuensi, yaitu ada endovenous microwave ablasi, ada cyanureticulate glue ablation. Jadi disuntik pakai seperti kalau kita bilangnya lem, pakai lem ya. Eksisi Babcock itu mau nggak mau, kadang kalau yang terlalu berkelok-kelok ngerempel kayak tadi seperti contoh yang tadi itu memang nggak bisa di EFLA, memang harus dengan eksisi, harus diambil ya gitu. Tapi bisa juga dengan kombinasi, ada di beberapa tempat kita lakukan EFLA, ada di beberapa tempat yang harus kita lakukan eksisi. Kemudian stripping varices ini cara yang paling yang udah lama, yang kuno. Jadi dibuka di sini sama dibuka di sini, dimasukkan alat, kemudian pembuluh darahnya ditarik gitu. Itu cara yang lama. Ya, sekarang lebih modern lagi, yaitu dengan EFLA, itu pakai laser. Memang ini kapan dilakukan laser, kapan dilakukan radiofrekuensi, kemudian ablasi, itu sebenarnya ada minimal dan maksimal diameter
dari pelebaran pembuluh darah venanya, dari varisesnya. Minimal 5 mili, 4 mili lah, 4 mili itu sudah kita bisa lakukan laser. Kalau dia sudah lebih dari 1,5 senti, mau nggak mau harus kita buka, istilahnya operasi terbuka, kita ambil. Iya, hah? Nggak pakai disambung, dipotong, diambil. Nah, gitu ya. Jadi nggak perlu di bypass. Dan syarat yang lain dipastikan bahwa tidak ada trombus pada vena dalam. Kalau ada trombus di vena dalam, diselesaikan dulu. Trombusnya harus hilang dulu, pengobatan dulu, baru kita rencanakan EFLAH, ya, operasi. Karena apa? Kalau varisesnya itu kita tutup, sedangkan di vena dalam itu masih ada trombus, masih ada gumpalan yang buntu pada pembuluh darah vena yang dalam, itu justru malah bikin kakinya bengkak, ya. Jadi banyak upacaranya sebelum operasi. Nggak bisa kita lihat mata, oh ya ini langsung operasi, enggak. Harus diagnostik dulu, kita pastikan dulu. Ya, itu yang kita udah punya ya Pak Isak. Afla ya, Alhamdulillah. Nah ini yang dengan laser. Jadi ada apa kalau kita bilang itu ya Pak Isak, alatnya itu seperti apa namanya? Ah, iya, ada kabelnya itu. Jadi kita pada ketinggian tertentu ya, seperti kateter gitu. Tapi dia ada nanti ujungnya itu dia akan yang laser. Jadi di ujungnya itu. Ya, ini sekali bahan habis pakai cuma sekali aja ya Pak Isak, nggak bisa di reuse ya. Nah ini. Nah, sebenarnya yang pada pasien yang berkelok-kelok juga bisa, cuman tapi nanti tetap kita pada beberapa titik ya, karena dia bentuknya ini kateternya ini lulus, jadi nggak bisa. Jadi kalau pada yang berkelok-kelok kita harus ada tusukan lagi di tempat lain gitu ya. Kecuali yang tadi itu yang saya bilang ya dia merongkol-merongkol jadi satu itu mau nggak mau harus kita ambil operasi ya. Gitu. Sama prinsipnya sebenarnya sama radiofrekuensi ini dengan laser sama prinsipnya, ada diameter minimal dan maksimal yang bisa kita kerjakan. Tapi untuk yang superior masih EF lah, masih laser ya. Kemudian yang ini pakai lem. Nah, nggak enaknya kalau pakai lem itu kita kan masukkan glue cairan itu ya. Nanti biasanya pasien itu nggak nyaman ya, karena apa, ada kayak gerinjel-gerinjel gitu keraba, dok ini kok saya gerinjel-gerinjel ya gitu, kok tetap aja kayaknya ada yang keras-keras ya, itu kadang nyeri justruan, yang namanya juga di bawah kulit pasti ada saraf-saraf yang kesenggol ya, itu yang bikin nggak nyaman, sengkring-sengkring kalau orang Jawa bilang ya. Nah ini pencegahannya, stocking kompresi itu bisa dipakai juga pada orang yang sehat ya. Kemudian olahraga jalan kaki secara rutin minimal 30 menit, pokoknya bergerak. Jangan mager. Kemudian jaga berat badan, hindari obesitas, pola makan sehat dan olahraga. Pola makan sehat ini terus terang kalau sayur ya sama buah itu serat itu penting ya. Kemudian kurangi penggunaan sepatu yang berhak tinggi, direkomendasikan heelsnya 3 cm. Ya, kemudian ubah posisi kaki Anda secara berkala saat harus duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Dah, itu aja. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Ada yang mau tanya mungkin? Mau cek langsung. Dok, ini tuh untuk diagnostik aja atau kalau berhubungan sama asuransi apa bisa diklaimkan? Terus kalau misalnya grade 1, grade 2 itu juga apa bisa tindakannya itu berhubungan dengan asuransi bisa diklaim atau enggak? Selama ada indikasi medis, kita kan akan kita akan diskusi dengan dokter kita yang khusus asuransi, dokter Ica kita,
Nah, nanti selama itu memang ada indikasi medis ya dok, itu bisa. Karena memang kan kalau untuk insurance kan memang seluruhnya bisa di-cover dengan indikasi medis. Jadi memang nanti setelah konsultasi, misalkan ada peserta atau yang mau, kalau ternyata memang ini hasil analisa dari dokter Cikita, misalkan ini memang ada indikasi medis yang bisa menyebabkan memang bukannya kecantikan, itu selama itu bisa. Gitu. Nah, iya. Karena sebagai informasi untuk BPJS saja itu di cover. BPJS untuk pengobatan untuk pengobatan varises ini di cover karena memang ada indikasi medis gitu, bukannya kecantikan ya gitu. Sekarang itu makanya orang bener banyak yang mengira cantikan gitu. Ternyata itu ada apa sih? Ada bahaya yang mengancam ya dok ya di balik itu ya gitu. Sama ini memang itu varises itu orang awam itu ya itu tadi yang retikularis itu. Nah, jelek kan bentukannya kayak gitu. Padahal nggak tahu kalau ada ya itu tadi grade-nya komplikasi yang bisa terjadi kalau dibiarkan retikularis pun kalau dibiarkan juga bisa berkembang menjadi grade yang lebih tinggi lagi gitu. Misalnya oke tidak mau dilakukan skleroterapi gitu ya. Itu tapi dia gaya hidupnya tidak berubah. Kemudian dia pakai stocking gitu ya. Kebiasaan habitnya yang nggak berubah itu dia bisa ke Meningkat gitu ya. meningkat. Dok, Ya. tapi kalau misalnya tadi yang di grade 1 itu berarti kan masih ringan ya. Ya. Itu bisa disembuhkan dengan cara apa? Selain operasi atau laser? Pakai skleroterapi. Jadi diinjeksi. Oh, Diinjeksi diinjeksi. obat. Diinjeksi. Injeksi obat itu berapa kali? Skleras. Sekali sudah langsung sembuh atau Sekali. sekali tok ya? Sekali. Biayanya Cuman berapa butuh sekitar? cuman butuh berapa ampul ini Heeh. obat skleroterapinya gitu. Heeh. Itu Kalau untuk kira-kira harga saya nggak tahu kalau itu. Hmm. kisaran. Belum, nanti saya confirm lagi. Iya. Hmm. Takut salah. Kenapa? Kalau grade 1 retikularis tidak indikasi rawat inap. Enggak, rawat jalan aja. Kalau membutuhkan operasi harus rawat inap. Ya. Mm-mm. Ya, mungkin kelihatannya kalau dari pengalaman yang bisa di cover oleh insurance itu yang sudah masuk rawat inap. Karena memang grade-nya berarti sudah semakin dalam gitu ya. Heeh. Oh ya, monggo silakan. Grade 3. Mm-mm. Mulai cek list masing-masing. Nah, iya, varicose vein trunk itu jadi dia sudah berkelok-kelok, sudah muncul di permukaan. Skleroterapi aja cukup. Skleroterapi itu diinjeksi di rawat jalan gitu, di poli rawat jalan udah bisa langsung pulang. Hmm. Hei, nggak boleh dikit-dikit di cover, nggak boleh dikit klaim ya, harus indikasi medis. Oke, ada pertanyaan dari teman, dari Sylvia. Halo dok, salam kenal. Thank you ilmunya. Izin tanya dok, kalau pada ibu hamil, apakah ada kecenderungan untuk bisa terjadi varises dan gimana mencegahnya? Ada. Kalau kecenderungan untuk jadi varises ada, yaitu tadi karena saya bilang penekanan akibat pembesaran uterus, ya pembesaran rahim itu ada. Kalau untuk pencegahannya ya ini jangan sampai terlalu kan itu sudah besar, jangan sampai terlalu berat badannya terlalu naik, gitu ya. Sekali waktu yaitu tadi nggak boleh ya diangkat atau nggak boleh gantung duduknya harus napak harus napak banyak jalan jadi kalau orang-orang tua dulu bilang kamu banyak jalan hamil harus banyak jalan jadi nanti melahirkannya lebih cepat kan ada ya orang-orang tua itu sebenarnya bukan hanya itu aja ya itu tadi untuk melatih gitu ya kalau untuk pencegahan ya itu tadi berat badan yang dikendalikan.
gitu. Bukan berarti tapi harus diet yang gimana ya. Biasanya setelah hamil nanti hilang dengan sendirinya tuh. Biasanya Misalnya iya, setelah- biasanya hilang. Tapi biasanya juga enggak bisa hilang. Iya hamil ini Jangan Kak, salah, varises. ada juga varises yang maaf ya, di vagina juga ada. Jadi itu ya ada. Oh. Iya, yang namanya pembuluh darah ya, dia pasti ada di mana. Betul, di bawah kulit itu ada yang sampai begitu. Kalau udah begitu ke dokter bedah plastik. Kalau nasabah saya itu pernah varikokel, itu apakah juga termasuk varises itu? Varikokel itu untuk ini laki-laki. Iya, varikokel Heeh. hidrokel. Waktu itu Oh. nasabah saya diagnosanya. Urologi itu. Jadi ya di laki-laki pada pria itu katanya biasanya di alam itu kan seperti varises juga pada pria ya, itu katanya biasanya kebanyakan disebabkan oleh diabetes kebanyakan, katanya seperti itu. Ya, bisa. Tapi saya nggak tahu kalau dari urologi bagaimana biasanya. Oh, itu Pak Yusuf. bagian urologi ya. Urologi ya. Iya, iya, heeh. Di- Iya, di seputar kelamin Iya. laki-laki itu juga Urologi. varises katanya. Iya. Oh, kebetulan pernah ada kasus seperti itu, jadi apa ya gitu maksudnya. Jadi tahu gitu, lebih tahu gitu. Iya. Kalau varikokel kayaknya maksudnya untuk insurance-nya masih nggak di cover. Oh di cover. Oh iya ya, karena selama di cover sih bagus ya. Karena ada beberapa yang mengarah ke kesuburan juga kan karena akibatnya. Penyebabnya. Tergantung Penyebabnya triggernya. ke diabetes. Buat diabetes. Nah, oh ya. Nah dok ini sebelum pertanyaan dok ini yang menarik dok kemarin dok. Karena kan kalau rata-rata cewek-cewek kan yang kulitnya putih ya dok. Saya ikut tanya ya, nggak apa-apa ya. Kulitnya putih, saking putihnya itu katanya uratnya kelihatan gitu ya. Ini nih pasti pertanyaan nih. Aku tuh putih loh. Ini bukannya varises tapi karena putih gitu. Nah yang normal itu dok. Kalau buat mungkin cewek-cewek yang putih banget gitu ya dok. Terus ada biru-biru. Apakah itu urat atau sudah ada gejala dok gitu? Karena kadang-kadang ambigu nih di teman-teman nih ya kan ya. Sebenarnya bukan sama perempuan yang Ini loh dok. putih aja. Kadang-kadang itu tes tentara, tes polisi itu ya, dibilang yang kelihatan tuh dibilangnya ini varises gitu. Padahal bukan gitu. Bukan ya, Dok? Pasti Bukan ya? mana? Coba bisa langsung. Bukan, enggak bukan. Ini normal ini normal. Selamat. Ya, bukan. Beda. Warnanya beda. Warnanya beda. Kalau dia keunguan gitu, keunguan. Kalau kayak gini hijau, biru itu yang normal. Tapi kalau dia sudah keunguan, ungu khas sekali pokoknya, khas sekali. Ya, ungu, bener-bener ungu. Terong. Ya, pokoknya ungu gitu. Jadi kalau dia di boleh. Dok, saya ada yang mau tanya. Iya. Apakah mungkin kalau varises itu di sini? Di jidat? Bisa. Enggak. Bukan ya? Enggak, bukan. Oh. Enggak, itu kadang kita kelihatan itu karena makanya itu kulit setiap orang itu berbeda ya, terutama biasanya kalau kulit perempuan itu lebih tipis makanya mudah kelihatan. Oh iya. Tapi kalau pembuluh saya aja. mengejan atau olahraga berat, ini uratnya Itu keluar iya. semua kayak orang varises. Iya, tapi bukan. Bukan ya? Bukan. Iya. Kaki. Lebih banyak di kaki. Karena dia istilahnya penopang berat badan kan. Itu penopang berat badan yang banyak aktivitas. Dokter mau tanya, selama ini kan kalau saya sih diberitahu sama orang tua katanya jangan kebanyakan jalan, nanti malah jadi varises. Tapi saya perhatikan memang kan, sorry ya, kalau kayak orang bule-bule itu beberapa saya lihat memang banyak kakinya yang varises. Apakah itu faktor dari genetik atau memang dari apa ya, ras atau apa? Genetik biasanya. Hampir Makanya semua saya lihat saya sampai mikir apa karena bule kan kemana-mana jalan kebanyakan. Iya. Kakinya banyak. Saya lihat gitu sih. Ya, jadi ada banyak faktor yang harus dilihat.
selain jalan kaki. Oke, dia jalan kaki. Setelah jalan kaki gimana? Langsung duduk kah? Ya kan? Kakinya diluruskan enggak? Nah, itu banyak faktor. Kemudian dia genetik ada enggak ya? Itu juga terutama itu faktor yang nggak bisa kita hindari adalah yaitu tadi genetik. Kemudian berat badan, postur tubuh. Nah, itu yang perlu kita ini. Oh, dia memang jalan banyak kemana-mana ke kantor kan. Kita lihat kalau kita keluar negeri kan kita kemana-mana selalu jalan kaki ya. Hampir ke tempat ini untuk naik kereta aja kita harus jalan kaki dulu. Lah itu. Ya gimana habis itu? Dia kan kerja di kantor. Kita kan nggak tahu dia di kantor seperti apa. Duduk lama kah? Nah, ya kan? Itu sebenarnya banyak yang harus kita lihat. Makanya kalau kita dokter tuh biasanya anamnesanya agak panjang. Anaknya agak panjang karena ya itu tadi apa ini kita cari dulu penyebabnya apa. Nah, baru kita bisa simpulkan, baru kita bisa rencanakan apa tindakan yang bisa kita kerjakan gitu loh. Sesuai enggak dengan kebiasaan dia, sesuai enggak dengan penyebabnya yaitu. Oke, ya, thank you. Dok, itu tadi kan Ya. kalau banyak jalan, kalau banyak berdiri juga sama. Kalau Mitos banyak ada. berdiri tapi dia Bertumpu diam satu saja. kaki. Oh, Ya, makanya meskipun kalaupun berdiri lama dia harus bergerak, tetap jalan. Usahakan dibuat jalan. Bergerak pokoknya. Dengan jalan itu, otot kita akan bekerja, otot kita akan membantu pembuluh darah vena itu untuk istilahnya memompa pembuluh darah vena. Karena pembuluh darah itu kan ada di sela-sela, memang dia di bawah kulit, tapi dia menempel pada otot. Nah, otot itulah yang dia akan membantu untuk memompa pembuluh darah vena itu, gitu. oke. Terus kalau varises berarti penggumpalan ya? Bukan penggumpalan, Oh, bukan. pelebaran. Oh, Pelebaran, pelebaran pembuluh darah dan dia akan berkelok-kelok. Oh, oke. Nah, kalau penggumpal itu nantinya dia akan bisa jatuh ke kondisi penggumpalan pada vena dalam atau bahkan di varisesnya itu. Saya pernah punya kasus itu beberapa kasus lumayan agak banyak juga. Nggak bisa di EVLA karena apa? Karena di varisesnya itu darahnya sudah membeku jadi keras gitu di dalam pembuluh darah vena yang varises itu dia menggumpal di situ, mudah mengeras. Kenapa? Karena nggak bisa dipompa ke atas, dia tetap di situ. Kalau darah itu kalau stagnan di situ, dia akan lama-lama menggumpal karena nggak bisa dialirkan ke atas. Itu bisa stroke. Sumbatan. Kalau stroke itu biasanya kalau ada masalah di pembuluh darah arteri. Tapi kalau penggumpalan pada vena dalam itu gejala nanti bukan stroke, tapi sesak yang mendadak. Jadi penyumbatan di pembuluh darah di paru-paru. Namanya emboli paru. Lah itulah. Makanya kadang ada penyebabkan kematian bukan hanya karena perdarahannya aja. Mungkin dia varises tapi dia sudah komplikasi ke penyumbatan vena dalam. Sumbatannya itu lepas. Kadang-kadang orang kalau pegel, kakinya bengkak, orang zaman dulu apa? Pijet. Nah, dipijet urut gini. Nah itu gumpalannya lepas. Dia masuknya ke pembuluh darah yang di paru-paru. Sesek meninggal mendadak. Nah, itu juga bisa. Padahal kalau makin dipijet diurut makin sip ya, Dok. Makin sip. Selama tidak ada gejalanya kalau dia ada sumbatan di pembuluh darah vena, pembuluh darah dalam itu dia kakinya bengkak. Selama dia kakinya nggak bengkak, nggak apa-apa dipijat. Kalau sudah Tuh. kakinya bengkak Ya. gitu, jangan sekali-kali dipijat. Jangan sering-sering pijet ya, ini yang hobi-hobi pijet ini. Mm-mm. Ada lagi yang mau tanya? Rizal ini mau tanya, silakan Rizal. Dok mau tanya, berarti kalau misalnya sudah di fase yang udah muncul di permukaan kulit, maksudnya kan itu kan kelihatannya kayak beruntut gitu ya Dok ya, maksudnya kayak penuh gitu kan. Tapi kalau misalnya munculnya itu di tempat yang berbeda, kayak di sini terus di sini gitu, bisa. Bisa. Dan itu juga termasuk dalam harus tahapan harus memang udah parah harus tetap Iya. di Oh. Dan terus itu juga pengobatannya berarti pakai EVA atau FVT? Nah itu, kalau dia terlalu menggumpal kayak begini, kayak ini ya. Kalau ini nggak bisa.
Yang bisa kita EFLA nanti akhirnya yang di sini, pembuluh darah yang di sebelah sini. Karena ini kan nyambung antar pembuluh darah. Antar pembuluh darah itu sebenarnya nyambung. Ya, jadi dia pembuluh darah yang biasanya yang di dalam, bagian dalam sini ini biasanya yang utama. Nah, kalau dia ada di sini ada varises, biasanya di sini juga ada. Cuman mungkin dia tidak berkelok-kelok, jadi nggak begitu kelihatan. Ini tetap kita laser. Kita laser. Yang ini harus dieksisi, dibuka kulitnya dibuka gini, kemudian kita keluarkan ini, kita ambil, kita potong, kita Apa yang keluarkan dipotong? pembuluh darahnya, Pembuluh darahnya. Oh, terus disambungin lagi. dibuang, enggak, Oh, dibuang. dibuang. Oh, terus berarti Enggak, lewat yang mana? penting itu adalah pembuluh darah yang dalam, itu yang penting, itu yang nggak boleh diambil. Kalau itu diambil harus di bypass, disambung. Tapi kalau yang pembuluh darah perifer yang di bawahnya kulit gini, kita buang nggak ada masalah. Oh, Gitu. Nggak, selama pembuluh darah yang di dalam, pembuluh darah deep vein-nya itu nggak ada masalah, nggak akan ada masalah. Makanya kalaupun harus EFLA atau operasi besar terbuka, dipastikan vena dalamnya tidak ada sumbatan, nggak ada trombus dulu. Nah itu kalau ada sumbatan, itu sumbatannya harus hilang dulu, baru varisesnya bisa ditangani. Gitu. Supaya apa? Supaya tetap ada aliran. Kalau pembuluh darah deep vein-nya itu ada trombus, varisesnya kita buang, mau cari jalan kemana? Nggak ada jalan kan untuk ngalir lagi karena kita sudah buang. Itu jadi tambah bengkak. Makanya diagnostiknya yaitu dengan USG Doppler, USG pembuluh darah. Dipastikan betul sampai ke pembuluh darah yang dalam, yang pembuluh darah vena yang utama itu nggak ada masalah. Dipastikan itu dulu. Nah, kalau itu nggak ada masalah, baru dilihat yang pembuluh darah yang di perifer ini, yang di bawah kulit ini. Diameternya berapa gitu ya. Ada sumbatan atau enggak. Kalau di pembuluh darah perifernya ada sumbatan, ya nggak bisa dilakukan EFLA. Kalau selama diameternya cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kita bisa EFLA. Gitu. Oke. Kisaran harga EFLA-nya itu berapa itu? Monggo Pak Yesa. Kalau ya kan sedang ada paket. Jadi kalau untuk ini kita ngomongin pakai BPJS ya, mau pakai tabungan sendiri gitu ya. Kita ada paket itu satu kaki itu di angka 36 juta. Iya. Ini paling murah. Di beberapa rumah sakit bahkan satu kaki EFLA itu sudah di 60. Kita karena masih baru promo 36 satu kaki. Iya, EFLA. Dilakukannya di kamar operasi. EFLA. Dilakukannya tetap di kamar operasi karena Iya. kita tetap butuh anestesi. Ada anestesi. Iya, biasanya kita anestesinya cuma yang separuh aja, yang Iya. kemarin itu. Tetap. Cepet ya, Dok. Iya, enggak boleh. Sabar dulu. Kalau perawatan mungkin nggak lama. Nggak lama. Kita sebenarnya kalau dia dengan anestesi itu ya tergantung dokter anestesinya, biasanya ya recovery-nya 1-2 hari ya. Mungkin gitu. Dan Paling enggak kita evaluasi nanti 1 bulan pertama ya, 1 bulan pertama itu kita boleh aktivitas ringan ya. Nanti jalan nggak ada masalah, jalan nggak ada masalah. Mungkin olahraga berat aja yang di ini. Boleh, boleh. Kalau biasanya sudah ini besoknya mau jalan ke kamar mandi, monggo silakan, nggak ada masalah. Aktivitas berat, aktivitas angkat-angkat berat itu mungkin dibatasi dulu. Ya. Pak, 36 juta sudah include kamar operasi. Oh, Ciamik, oke. Di luar hospitalnya, di ruangannya. sebelum operasi kan ada konsul ke dalam. Oh Ada iya, konsul ke radiologi, nggak termasuk konsul ke anestesi. persiapannya ya. Oke. 36 itu tindakan hari hanya termasuk anestesi. Dalamnya belum bisa, anestesinya belum bisa, ya biasanya dokter kita kan urut ya, dokter kita
Kadang kan kalau ya pada usia 45 tahun ke atas kita kan juga perlu konsul ke kardiologi ya. Mm-mm. Tuh resiko operasi dan segala Jadi kalau 45 tahun ke bawah nggak harus Nggak. konsul dengan Nggak. dokter kardiologi. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak, Dok, awalnya diplankan EFLA, terus ganti ke prosedur yang open atau konvensional? Biasanya case seperti apa, Dok? Nah, bisa. Kalau itu tadi, kalau kateter kita itu nggak bisa masuk, ya, nggak bisa masuk dalam arti terlalu berkelok-kelok, nggak bisa masuk. Sebenarnya itu bisa bertahap. Jadi misalnya, sebentar, mana ya? Nah, ini misalnya kita nusuknya ini kan agak berkelok nih. Kita tusuk di sini bisa, kita tusuk di sini bisa, ya kan? Untuk berapa senti masuk, kemudian tusuk lagi di sini bisa. Kalau terlalu berkelok-kelok ternyata kayak seperti ini nggak bisa nih, cuman masuk sekian aja panjangnya. Yang ini nggak bisa, kita bisanya yang di sebelah sini. Nah ini mau nggak mau ini harus kita buang, kita buka dengan insisi. Nah gitu. Iya, gitu ya, Sylvia. Tuh, terjawab ya. Yuk, boleh tanya lagi yuk. Yang di Zoom silakan. Mm-mm. Yang di sini mungkin. Ini nih, ini dokter. Anaknya juga dokter. Silakan tanya, ayo. Nah, kemarin ada nasabah saya juga kena ini sih dok. Jadi pertama dia itu kan karena ada mata ikan. Nah akhirnya mata ikannya dioperasi. Setelah itu setahun kemudian kok kakinya sakit. Maksudnya dipakai buat napak aja sakit. Ternyata waktu dicek di dokter spesialis bedahnya yang ngebedah mata ikannya itu katanya lukanya nggak kenapa-kenapa kok nggak ada masalah. Mungkin karena ini Pak, karena varisesnya. Karena kan Bapak kelihatannya kakinya kan kok kayaknya bengkak separuh gitu loh dok. Nah terus juga nggak sampai kelihatan kayak merengkel-merengkel gitu enggak, tapi memang dokter spesialis bedahnya mengira seperti itu, mungkin karena tertekan, seharusnya ada yang tertekan di varisesnya itu, jadi dikonsulkannya ke BTKV. Cuman kemarin karena ya belum ya sama Cihos ya, jadi ke ke Mayapada. Cuma di Mayapada kayaknya sudah, ya tadi yang dokter cerita kayaknya waktu di kateter atau apa nggak itu karena terlalu berkelok-kelok gitu akhirnya, tapi nggak sampai di insisi sih dok. Cuman saya kurang kurang tahu kayaknya belum tuntas deh itu permasalahannya. Dituntaskan di Cihos kalau gitu, Ferry. Silakan nasabahnya dihubungi dokter kita. Ini nasabahnya pria usianya sudah 70 sekian sih. 70 dok. sekian. Iya, pria 72 atau 73 tahun. Kemarin saya nggak ngefoto juga sih kakinya kayak gimana. Tadi kan ini kayak ini nih, apa ini, mana ya? Tadi kakinya kayaknya ada sih Stripping. mirip sih tadi. Stripping varises. Nah, stripping varises itu kadang insisinya nggak terlalu besar, hanya di 2 titik aja, di sini dan di sini. Nah, gitu. Terus kita masukkan alat, terus kita tarik itu, kita ambil. Nah itu mungkin di insisi begitu. Jadi seolah-olah kelihatannya bukan operasi yang terlalu banyak insisi ya, terlalu banyak sayatan gitu. Yang agak banyak sayatan tuh ya kalau modelnya. Nah, Tapi memang bisa menyebabkan itu ya dok, sakit waktu napak itu. kalau sakit waktu napak, terus kemungkinan bengkak itu juga bisa karena Kakinya kayak gitu sih dok. Memang ada kayak gini. yang sebelah kiri itu. Jadi kayak ada perubahan warnanya gitu di satu Ini ya, satu sisi. kayak gini. Iya, Iya. ada perubahan warna. Biasanya keluhannya bukan waktu napak aja. Jadi bukan di telapak ya, tapi di sini biasanya keluhannya itu gitu. Pegel. Kalau ya, Gitu. ya coba ntar kalau ke konsulkan aja. Oh iya, boleh. Tuh, USG ini kan jadi dok mas. USG Doppler. Doppler kan. Ya. Kira USG yang lain. Dari Sita mungkin Sita ada mau nanya STPH.
Sita kalau misalnya mau nanya bisa open mic langsung? Atau udah jelas? Di sini ada yang mau Sudah tanya? diwakili Oh, masih Silvi mana? tadi, Ce. Oh, Sita nanya ya? Enggak, sudah diwakili Silvi tadi, Ce. Udah diwakili Silvi. Oke, thank you Silvi sebagai perwakilan. Dok mau tanya, kan kalau obesitas, otomatis kan aku biasanya mikirnya kan karena tekanan di kakinya itu kan terlalu berat. Nah makanya kenapa kalau misalnya, ini orang tua sendiri sih dok, jadi kan ibaratnya sering capek gitu di kaki. Nah itu kan, tapi aku lihat sih memang kayak ada kayak gitu dok, maksudnya varises itu. Iya, iya. Tapi kok nggak, yang ada yang muncul, ada yang enggak. Tapi munculnya enggak yang kayak berkumpul gitu, maksudnya yang berkumpul Iya. itu enggak. Tapi kayak di titik ini satu, di sini satu gitu. Iya, itu Nah, kan makanya tadi ada grade-nya. iya. Nah, Nah terus mungkin kayak gitu dok, itu berarti harus ditindakan ya, maksudnya atau ada pencegahan untuk hal seperti itu? pakai stocking. Stocking varises. Skleroterapi kalau grade-nya masih grade 1, 2, skleroterapi diinjeksi aja. Atau kalau nggak mau mungkin takut kan kadang-kadang takut ya. Iya. Pakai stocking aja. Stocking Stocking itu varises. ya dia mungkin nggak akan hilang. Tapi dia akan mencegah untuk naik ke grade yang lebih tinggi lagi. Oh, Ya. dan juga enggak boleh dipijat ya dok kayak gitu ya? Jangan. Oh jangan. Oke. Berarti Kalau sudah ada kelihatan varises seperti itu jangan dipijat. oke. Baik. Dok, aku tanya. Iya. Kalau misalnya itu kan bergelombang keluar ya, terus habis itu seandainya kata luka, cret, tuh. Terus itu apa dampaknya ya? Apakah varisesnya berkurang atau? Nah, pecah perdarahan ya pasti. Perdarahan. Kalau berkurang enggak? Jadi dia semakin parah Justru. atau? Iya, bahaya kalau perdarahan. Kalau kita nggak tahu cara menghentikannya, itu kan bahaya. Biasanya robekannya kalau pecah itu, karena robekannya nggak teratur, biasanya dia lebar pecahnya. Nah itu perdarahannya semakin besar. Karena apa? Dia kan nggak ada yang ngalir ke atas karena dia stagnan di situ. Jadi otomatis dia akan ngocor terus. Kalau nggak dibebat, yang debat kalau bebatnya nggak benar juga perdarahannya akan ini. Obatnya ya, obatnya kalau sudah pernah terjadi perdarahan gitu ya mau nggak mau operasi. Entah itu dengan diefla atau terbuka gitu. Boleh nanti kalau mau konsultasi atau apa yang perlu ditanyakan boleh japri WA. Silakan, boleh. Oke, sekali lagi kita kasih big applause buat Dokter Cikita ya, luar biasa.